Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami kelompok 8 akan membahas mengenai desain pembuatan alat permainan edukatif. Nah, di sini alat permainan edukatif yang kami cantumkan adalah balok, puzzle, dan juga boneka jari. Lanjut. Nah, di sini kelompok kami yakni kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Safira Nurlita Syarif dengan NIM 19160017. Yang kedua ada Himati Fihayati Syahidah dengan NIM 19160051 dan juga Kansa Mufidatul Hasanah dengan NIM 19160059. Lanjut ke slide berikutnya, itu adalah latar belakang ya teman-teman. Jadi, anak usia dini berada dalam masa keemasan di sepanjang rentan usia perkembangan manusia. Masa ini merupakan periode yang sensitif, karena selama masa inilah anak secara khusus menerima berbagai stimulus-stimulus dari lingkungannya. Kemudian di situ adalah bermain bagi anak usia dini sangatlah penting. Dengan bermain, maka proses belajar akan lebih efektif dan lebih cepat ditangkap pada saat mereka bermain. Maka proses belajar akan lebih efektif dan lebih cepat ditangkap pada saat mereka bermain, serta salah satu manfaat dari bermain adalah baik untuk perkembangan anak-anak. Karena satu hal penting yang perlu kita ketahui bahwasannya bermainnya anak adalah proses dari mereka untuk belajar. Karena dengan bermain tuh anak akan memperoleh berbagai macam pengetahuan, informasi, dan juga berbagai hal-hal yang penting lainnya yang sangat bagus untuk perkembangan anak. Jadi agar bermainnya anak itu lebih bermanfaat, maka satu hal yang perlu kita sebagai orang dewasa ketahui bahwasannya saat anak bermain itu kita harus menyuguhi dengan media yang bisa membantu perkembangan anak. Salah satunya adalah dengan alat permainan edukatif. Jadi alat permainan edukatif adalah semua bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemainnya, termasuk permainan tradisional ataupun modern yang diberi muatan pendidik atau pengajaran. Karena alat permainan edukatif itu selain bisa menjadi media untuk anak bermain, namun dia juga bisa menjadi media untuk anak belajar, sehingga proses tumbuh kembang anak itu bisa lebih optimal melalui bermain yang disuguhi dengan alat permainan edukatif, di mana dengan alat permainan edukatif ini dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, baik itu fisik, motorik, kasar ataupun halus, kemudian bahasa, kognitif, sosial, emosional, moral, dan lainnya. Jadi baik, kita langsung masuk saja ke poin yang penting, yaitu yang pertama adalah desain pembuatan alat permainan edukatif balok ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian bermain balok. Alat permainan edukatif berupa balok merupakan alat permainan yang sangat potensial untuk meningkatkan motivasi dan minat anak untuk bereksperimen, di mana pada saat anak bermain balok ini akan ada temuan yang ditemukan oleh anak. Salah satunya adalah anak akan menemukan konsep sendiri bahwasannya dalam menyusun balok agar tidak runtuh itu langkah yang harus dilakukan itu apa, sehingga secara langsung anak mulai bereksperimen kira-kira harus seperti apa agar baloknya itu bisa berdiri kokoh. Apakah harus menyusun balok dengan ukuran yang besar terlebih dahulu atau bagaimana? Di situ kan anak mulai bereksperimen kan, atau menemukan sendiri jawabannya, menemukan sendiri caranya kira-kira dalam menyusun balok ini agar tidak roboh itu seperti apa. Kemudian lanjut, dengan bermain balok, anak dapat membentuk bangunan tertentu sesuai imajinasinya. Anak mencoba atau bereksperimen untuk menyusun benda tertentu, misalnya bangunan rumah dengan memilih berbagai bentuk balok yang ada. Di sini, dari bangunan-bangunan yang mereka buat itu, kita dapat melihat apakah ada peningkatan dari daya pengembangan berpikir mereka. Di mana pada saat anak bermain balok, kalau ada anak yang menyusun balok-balok tersebut
bisa menjadi bangunan yang luar biasa atau di luar dari yang kita bayangkan. Itu berarti anak mengalami pengembangan dalam berpikir mereka. Jadi yang mereka maksudnya yang balok yang mereka bangun itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, malah melebihi gitu. Jadi otomatis di situ kita bisa melihat kalau bangunan yang mereka bangun dari balok itu bagus atau lain sebagainya, itu berarti anak mengalami peningkatan dalam daya berpikirnya. Lanjut, yang berikutnya adalah manfaat balok bagi aspek perkembangan. Jadi mohon maaf ya teman-teman, di PPT-nya itu ada kesalahan. Jadi maksudnya itu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Mengapa bermain balok itu bisa meningkatkan kemampuan motorik halus anak? Ini dikarenakan motorik halus anak adalah gerakan yang menggunakan sebagian anggota tubuh tertentu saja, yakni berupa otot halus. Di mana saat anak bermain balok, anak membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan juga ketangkasan yang dipengaruhi oleh otot saraf dan juga otak. Dan juga motorik halus ini meliputi kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan gerakan otot kecil, terutama gerakan jari, seperti saat menyusun balok kan jari-jarinya anak kan aktif, sehingga dalam permainan balok ini aspek yang dikembangkan adalah aspek perkembangan motorik halus anak. Lanjut pada manfaat balok bagi aspek perkembangan yang kedua adalah mengembangkan aspek perkembangan kognitif anak. Mengapa permainan balok ini bisa meningkatkan kognitif anak? Jadi pada saat anak bermain balok, di situ anak akan dilatih untuk mengenal bentuk-bentuk balok tersebut tuh apa saja, entah itu bentuk segi empat, segitiga, bulat, persegi panjang atau bentuk geometri lainnya. Kemudian anak juga akan belajar ukuran dari balok tersebut. Kemudian anak-anak juga mulai berimajinasi dari balok tersebut, mau dibangun menjadi bentuk apa, dimana hal tersebut sangat penting dalam perkembangan kognitif anak, karena kognitif sendiri merupakan perkembangan yang mengacu pada kemampuan anak dalam memahami sesuatu, berpikir ataupun lainnya. Sehingga pada saat anak bermain balok ini kan anak akan mengetahui bentuk-bentuk balok itu tuh apa-apa saja. Kemudian anak juga akan mengenal berbagai macam warna, sehingga perkembangan kognitifnya juga bisa berkembang dengan optimal. Kemudian lanjut yang berikutnya adalah alat dan bahan dalam pembuatan alat permainan edukatif balok. Jadi yang pertama adalah balok yang masih belum ada bentuknya, masih biasa. Kemudian yang kedua adalah cat warna untuk mengecat balok-balok yang sudah dibentuk. Kemudian yang ketiga adalah pemotong. Jadi di sini pemotongnya itu pemotong khusus ya teman-teman, yang bisa bikin balok itu bisa terpotong dengan rata. Karena kalau misalnya hanya menggunakan gergaji biasa gitu kan, permukaan balok itu menjadi tidak rata, sehingga berbahaya juga untuk anak. Dimana kalau permukaan balok tidak rata kan mungkin anak-anak juga pada saat memegang balok itu akan kesakitan ataupun lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah alat yang berbentuk segi empat, lingkaran, persegi panjang, setengah lingkaran ataupun lainnya guna membentuk beberapa potongan balok. Jadi masuk ke yang berikutnya adalah cara pembuatan dari alat permainan edukatif balok. Yaitu yang pertama adalah ambil balok untuk diukur terlebih dahulu, kemudian ukurlah balok tersebut sesuai dengan ukuran permainan balok yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah membuat beberapa pola bentuk sesuai dengan ukuran yang sudah dibuat, yang tentunya dengan berbagai bentuk seperti segi empat, segitiga, bulat, persegi panjang, setengah lingkaran atau bentuk lainnya. Kemudian potonglah balok-balok tersebut sesuai dengan pola yang sudah digaris dengan pemotong khusus, yakni pemotong khusus balok, agar baloknya itu bisa terpotong dengan lurus. Dan juga untuk memudahkan, kita juga bisa menggunakan pemotong otomatis, di mana pemotong ini
bisa memotong beberapa balok secara bersamaan yang tentunya dengan bentuk yang bermacam-macam. Kemudian, lakukan dengan hati-hati agar balok yang dipotong bisa sesuai dengan ukuran serta bentuk yang diinginkan. Kemudian, setelah memotong dengan ukuran yang sesuai, bersihkan dan lihat apakah balok tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah tahap melakukan pengecatan ketika balok-balok tersebut sudah dipotong sesuai dengan ukuran dan juga bentuk yang diinginkan. Usahakan dalam pengecatan itu kita menggunakan warna yang bisa menarik perhatian anak. Kemudian setelah balok tersebut kering, alat permainan edukatif balok sudah bisa digunakan untuk anak dalam bermainnya agar bermainnya itu bisa lebih bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya. Untuk poin yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Materi berikutnya adalah puzzle. Yang pertama, pengertian puzzle. Media gambar puzzle merupakan media permainan yang memudahkan anak secara bertahap untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan untuk mengetahui akan tempat-tempat permainan yang sesuai serta mengajarkan anak untuk bertindak cermat. Puzzle awal mulanya ditemukan oleh John Spilsbury pada tahun 1767 yang menjelaskan puzzle adalah salah satu mainan yang dapat mengasah kemampuan rekonstruksi anak. Dengan puzzle ini, anak bisa berlatih tentang geometri. Selain itu dapat dijadikan sebagai pembelajaran matematika bagi anak, yaitu dengan menghitung jumlah potongan-potongan puzzle yang ada. Dengan puzzle dapat melatih anak untuk mengingat, berimajinasi, dan menyimpulkan. Dengan media puzzle edukatif dengan tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan dengan usia anak, maka dapat juga dijadikan ajang anak bermain dan berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Bentuk permainan berupa puzzle yang dapat dibongkar pasang dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas, mempertajam kemampuan visualisasi dan memori karena membutuhkan imajinasi atau perhitungan mental, dan merupakan sarana yang baik untuk mengekspresikan emosinya. Puzzle merupakan permainan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan anak dalam merangkai atau menyusun menjadi sebuah bentuk. Menurut Anggani Sudono, puzzle merupakan salah satu alat permainan edukatif yang dapat digunakan oleh anak untuk belajar. Indriana mengemukakan bahwa puzzle memiliki keunggulan, yakni memiliki bermacam-macam warna sehingga menarik minat anak untuk belajar dan meningkatkan daya tahan anak dalam belajar. Sedangkan Agus Haryanto berpendapat bahwa permainan puzzle merupakan permainan yang dapat meningkatkan daya ingat anak. Dina Indriana berpendapat bahwa puzzle adalah sebuah permainan untuk menyatukan pecahan kepingan untuk membentuk sebuah gambar atau tulisan yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa puzzle merupakan media yang dimainkan dengan membongkar dan menyatukan kepingan untuk membentuk gambar atau tulisan yang ditentukan. Materi yang kedua adalah manfaat bermain puzzle. Yang pertama, mengasah otak. Dengan bermain puzzle, kecerdasan otak anak dapat terlatih karena permainan ini melatih otak untuk memecahkan masalah. Yang kedua, melatih koordinasi mata dan tangan karena anak harus mencocokkan kepingan-kepingan puzzle dan menyusunnya menjadi bentuk yang utuh. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir dan belajar berkonsentrasi. Saat bermain puzzle, anak bisa melatih sel otaknya, mengembangkan kemampuan berpikirnya, dan berkonsentrasi menyelesaikan potongan-potongan atau kepingan gambar puzzle.
Yang keempat, melatih membaca. Membantu mengenal bentuk dan langkah penting menuju pengembangan keterampilan membaca. Yang kelima, melatih kesabaran. Dengan bermain puzzle, kesabaran akan terlatih. Karena saat bermain, puzzle dibutuhkan kesabaran dalam menyelesaikan permainan. Yang keenam, belajar bersosialisasi. Permainan puzzle yang dilakukan oleh anak-anak secara berkelompok bisa meningkatkan interaksi sosial. Mereka dapat belajar menghargai dan saling membantu satu sama lain. Berikutnya, alat dan bahan serta cara pembuatan alat permainan edukatif puzzle. Alat dan bahan, ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan puzzle. Yang pertama, kertas karton atau kardus. Yang kedua, gambar kalender, majalah atau gambar lainnya. Yang ketiga, lem. Yang keempat, pisau. Yang kelima, cutter. Yang keenam, penggaris. Dan yang terakhir, gunting jika diperlukan. Lalu, cara pembuatan puzzle. Yang pertama, carilah gambar yang menarik seperti gambar makanan, buah, binatang, atau gambar yang membuat anak tertarik. Yang kedua, siapkan 2 lembar karton atau kardus dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, tempelkan belakang gambar pada salah satu karton. Yang keempat, berilah garis tepi pada gambar yang telah ditempel pada karton dengan jarak 1,5 cm. Yang kelima, potonglah karton tersebut dengan pisau atau cutter tepat pada garis tepi yang dibuat. Kemudian selanjutnya alat permainan edukatif yaitu boneka jari. Tentang pengertian, manfaat, alat dan bahan serta cara menggunakannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian boneka jari. Boneka adalah tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan dari bentuk binatang. Jadi sebenarnya boneka merupakan salah satu model perbandingan juga. Boneka jari adalah boneka yang terbuat dari kain yang dibentuk menyerupai wajah atau berbagai bentuk benda dengan berbagai macam sifat yang dapat dimainkan dengan menggunakan ujung-ujung jari tangan pelaga. Dalam penggunaan boneka dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan cara dimainkan dalam sandiwara boneka. Seringkali boneka dimaksudkan untuk dekorasi atau koleksi untuk anak yang sudah besar atau orang dewasa. Namun kebanyakan boneka ditunjukkan sebagai mainan untuk anak-anak, terutama anak perempuan. Kemudian selanjutnya ada beberapa jenis boneka yang dapat dilihat dari bentuk dan cara memainkannya. Yang pertama, boneka jari. Boneka ini dibuat dengan alat sederhana seperti tutup botol, bola pingpong, bambu kecil, dan yang lainnya yang dapat dipakai sebagai kepala boneka. Sesuai dengan namanya, boneka ini dimainkan dengan menggunakan jari tangan. Kepala boneka diletakkan pada ujung jari kita atau bagian dalam jari. Dapat juga dibuat dari semacam sarung tangan, di mana pada ujung jari sarung tangan tersebut sudah berbentuk kepala boneka, dan dengan demikian kita tinggal memainkannya. Kemudian, boneka tangan. Boneka tangan mengandalkan keterampilan guru dalam menggerakkan ibu jari dan telunjuk yang berfungsi sebagai tulang tangan. Boneka tangan biasanya kecil dan dapat digunakan tanpa alat bantu yang lain. Boneka ini dibuat sendiri oleh guru dan dapat pula dibeli di toko-toko. Kemudian, boneka tongkat. Disebut boneka tongkat karena cara memainkannya dengan menggunakan tongkat. Tongkat-tongkat ini dihubungkan dengan tangan dan tubuh boneka. Kemudian yang terakhir, ada boneka tali. Boneka tali ini mengandalkan keterampilan menggerakkan boneka dan benang yang diikatkan pada materi tertentu seperti kayu, lidi, atau atap panggung boneka. Sekitar terlihat mudah, namun sebenarnya cukup sulit untuk membuat gerakan yang pas sesuai dengan kadar gerak yang dituntut oleh cerita. Kemudian manfaat boneka jari. Boneka jari ini dapat mendorong anak untuk berani berimajinasi, karena imajinasi itu penting sebagai salah satu kemampuan mencari pemecahan masalah dan perkembangan otak anak. Kemudian untuk kesehatan emosi, anak dapat mengekspresikan emosi dan kekhawatirannya melalui boneka jari tanpa merasa takut ditertawakan oleh teman lain.
Permainan boneka jari juga membantu anak membedakan fantasi dan realita. Anak mengubah boneka jari yang sebenarnya benda mati tiba-tiba menjadi benda yang hidup dan bersuara. Bagi para guru, boneka jari adalah media pengajaran yang luar biasa. Boneka jari membantu guru memahami anak lebih baik dalam hal pemikiran dan kepribadian pada saat muridnya memainkannya. Boneka jari juga akan memberikan nuansa baru di kelas menjadi lebih menyenangkan. Usia 0-6 tahun adalah tahun emasnya anak atau golden age. Mengenalkan komunikasi yang efektif serta interaktif karena lewat boneka tangan ini kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan santai, suasana gembira dan tetap bermain. Dengan boneka jari ini kita bisa menjadi semakin dekat dengan anak dan boneka jari ini bisa menjadi sarana bagi anak untuk belajar berekspresi serta intonasi, suara saat senang, sedih, kesepian yang semuanya diajarkan lewat boneka jari. Selanjutnya, manfaat bagi aspek perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif melalui media ini, anak belajar berbagai konsep warna, bentuk, ukuran, dan memungkinkan stimulasi perkembangan intelektualnya. Kemudian, perkembangan bahasa. Dengan adanya media ini, anak akan terlatih dalam kemampuan berkomunikasinya, seperti dalam anak menyebutkan warna dan bentuk dan binatang yang dilihat anak. Kemudian perkembangan moral. Dengan media ini membantu anak dalam bersikap seperti sabar dalam merekatkan permainan tersebut. Kemudian perkembangan fisik. Dengan media ini memungkinkan anak akan menggerakkan dan melatih sebagian tubuhnya, sehingga anak memiliki kecakapan motorik, seperti contoh ketika merekatkan permainan. Kemudian perkembangan kreativitas. Dengan media ini dapat menumbuhkan kreativitas anak dalam bertanya kepada guru tentang warna, bentuk, dan manfaatnya terhadap apa yang dilihatnya. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan. Kain warna-warni, bola felt atau jenis kain lainnya yang tidak bertiras, kemudian gunting, jarum, benang sulam, kemudian kain flanel dibentuk sesuai dengan figur cerita, bisa hewan atau tokoh. Satu narasi cerita terdapat 10 boneka. Kemudian potongan kain ukuran 4-6 cm. Kemudian penyelesaian boneka dijahit dengan tusuk veston dan lain sebagainya sesuai kreativitas. Kemudian cara penggunaannya. Yang pertama-tama sebagai pendahuluan, guru menyebutkan judul cerita untuk menarik minat anak. Kemudian guru memasangkan boneka jari pada sejumlah jarinya. Lalu guru memberi kesempatan kepada anak untuk mengikuti jalannya cerita dengan mendengarkan dialog. Kemudian guru menggerakkan boneka jari dengan jalan menggerakkan jari ketika tokoh cerita sedang berdialog. Lalu guru menjawab pertanyaan dan menanggapi komentar anak agar lebih menghayati cerita. Kemudian guru memberikan kesempatan pada anak untuk menceritakan kembali cerita yang menggunakan boneka jari dengan bahasa sendiri secara individual. Lalu guru mendorong keberanian anak menceritakan kembali cerita yang dilihat. Lalu guru melakukan pengamatan terhadap penampilan murid yang meliputi aspek pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. Dari semua langkah-langkah pembelajaran yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru harus menjelaskan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa dalam pembelajaran. Berbicara menggunakan alat permainan edukatif boneka jari. Setelah itu, guru menjelaskan kepada anak cara untuk menggunakan alat permainan edukatif boneka jari. Kemudian dua orang anak secara bergantian untuk melakukan kegiatan berbicara yang menggunakan boneka jari, dan guru memberikan motivasi kepada anak yang belum mau untuk melakukan kegiatan berbicara, serta memberikan reward kepada anak yang sudah melakukan kegiatan berbicara menggunakan boneka jari dengan berani. Yang terakhir, berdasarkan pembahasan dalam makalah dapat diambil kesimpulan bahwa alat permainan edukatif terbagi menjadi beberapa permainan yang dapat membantu anak dalam proses pembelajarannya, antara lain permainan balok, permainan puzzle, dan juga permainan boneka jari. Juga banyak yang lainnya. Yang permainan balok adalah permainan yang terbuat dari kayu yang memiliki banyak bentuk yang sangat potensial untuk meningkatkan motivasi dan minat anak untuk bereksperimen. Kemudian permainan puzzle adalah alat permainan edukatif yang dapat digunakan oleh anak untuk belajar. Puzzle memiliki keunggulan, yakni memiliki bermacam-macam warna sehingga menarik minat anak untuk belajar dan meningkatkan daya tahan anak dalam belajar. Kemudian
Kemudian boneka jari adalah permainan tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan dari bentuk binatang. Dari tiap permainan baik balok, puzzle, dan juga boneka jari memiliki manfaat yang sangat besar bagi aspek perkembangan anak, baik itu kognitif, fisik, motorik, bahasa, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah menonton.